Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasna Nur Anissa dengan NIM 2409308111009 dari kelas manajemen Dompet 2A. Tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dengan dosen mengaku Pak Adi dan saya MM. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan resume mengenai materi etika bisnis dalam bisnis global. Pertama, etika bisnis dalam pasar monopoli dan pasar kompetitif. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen untuk satu jenis barang atau jasa, dan penjual tersebut memiliki kendali penuh atas harga dan kuantitas barang di pasar tersebut. Jadi tidak ada pesaing yang dapat menawarkan barang atau jasa yang sama, sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan lain selain membeli dari penjual tunggal tersebut. Contoh pasar monopoli adalah perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, serta gas alam, dan lainnya. Adapun isu etika yang umum di pasar monopoli, yaitu harga yang tidak wajar, kualitas dan inovasi yang rendah, dan eksploitasi konsumen serta hambatan masuk pasar. Nah, adapun etika yang diharapkan adalah pertama, transparansi dalam harga dan layanan. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang kuat. Tiga, komitmen terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Keempat, tidak menyalahgunakan posisi dominan. Selanjutnya, pasar kompetitif. Pasar kompetitif adalah jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli berinteraksi dan tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga barang yang dijual. Dengan kata lain, harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan. Pasar kompetitif terkadang disebut sebagai persaingan sempurna. Adapun isu etika yang umum dalam pasar kompetitif, yaitu persaingan yang tidak sehat, misalnya seperti perang harga ekstrim, kampanye hitam, atau sabotase pesaing. Kedua, iklan menyesatkan. Untuk mendapatkan pasar, beberapa perusahaan mungkin menggunakan klaim palsu. Ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Menekan biaya produksi bisa berujung pada praktik ketenaga kerjaan yang tidak etis. Adapun etika yang diharapkan dalam pasar kompetitif adalah persaingan yang sehat dan fair. Dua, keterbukaan dalam informasi produk. Tiga, praktik bisnis yang tidak menipu. Keempat, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Selanjutnya, keunggulan materi selanjutnya adalah keunggulan moral pasar bebas. Keunggulan moral pasar bebas terletak pada cara sistem ini mendorong kebebasan individu, tanggung jawab, dan efisiensi melalui mekanisme alami penawaran dan permintaan. Berikut adalah beberapa keunggulan moral utama dari pasar bebas. Pertama, kebebasan individu, tanggung jawab dan akuntabilitas, mendorong kejujuran dan reputasi, inovasi untuk kebaikan bersama, dan distribusi berdasarkan nilai, serta mengurangi pemaksaan. Materi selanjutnya adalah etika bisnis di era globalisasi. Etika bisnis di era globalisasi menjadi semakin penting karena perusahaan beroperasi lintas negara, budaya, dan sistem hukum. Globalisasi membuka banyak peluang tetapi juga menghadirkan tantangan yang etis dan kompleks. Etika bisnis di era globalisasi yaitu menghormati perbedaan budaya, keadilan dalam rantai pasar global, transparansi dan anti korupsi, perlindungan lingkungan, kepatuhan terhadap hukum dan standar nasional, serta tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Etika bisnis di era globalisasi adalah tentang menyeimbangkan keuntungan dan tanggung jawab moral dalam konteks lintas budaya dan negara. Perusahaan yang ingin sukses jangka panjang perlu menjunjung tinggi etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial secara global. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi terhadap organisasi. Globalisasi membawa dampak yang signifikan bagi organisasi di berbagai belahan dunia. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya tingkat persaingan.
organisasi kini harus bersaing tidak hanya dengan pemain lokal, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain yang mungkin menawarkan produk atau layanan serupa dengan harga yang lebih baik, atau yang lebih kompetitif atau kualitas yang lebih baik. Hal ini menuntut organisasi untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi dan mencari keunggulan kompetitif yang berkelanjutan agar dapat bertahan dan berkembang di era pasar global. Nah, materi selanjutnya adalah dampak perubahan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup. Perubahan sektor ekonomi seperti industrialisasi, urbanisasi, dan ekspansi sektor pertanian telah mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun, pertumbuhan ini sering membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Nah, dampaknya adalah eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Kedua, pencemaran lingkungan. Ketiga, perubahan iklim. Keempat, hilangnya keanekaragaman hayati. Kelima, degradasi lingkungan perkotaan. Keenam, ketimpangan akses lingkungan sehat serta konsumsi berlebihan dan limbah. Materi selanjutnya adalah implikasi bisnis global. Implikasi bisnis global mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perusahaan dan perekonomian secara luas, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan globalisasi. Pertama, implikasi ekonomi dan perdagangan. Ketidakstabilan ekonomi global, gangguan rantai pasokan, perluasan pasar dan peningkatan omset, dan peningkatan persaingan dan inovasi. Kedua, implikasi sosial dan budaya mencakup pertukaran teknologi dan pengetahuan serta ketergantungan antar negara. Ketiga, implikasi politik dan hukum. Ini mencakup yaitu ketegangan politik dan diplomasi serta tantangan hukum dan regulasi. Dan terakhir, implikasi bisnis dan strategi perusahaan. Hal ini mencakup seperti internasionalisasi perusahaan, adaptasi strategi bisnis. Secara keseluruhan, bisnis global membawa peluang besar untuk pertumbuhan dan inovasi, namun juga menimbulkan tantangan yang kompleks terkait ekonomi, politik, hukum, dan sosial yang harus dikelola dengan strategi yang tepat dan kerjasama internasional yang efektif. Nah, materi terakhir yaitu kejahatan korporasi. Adapun kejahatan korporasi adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang bertindak atas nama korporasi untuk keuntungan organisasi tersebut, seringkali dengan mengabaikan aturan hukum dan etika bisnis. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk seperti korupsi, pencucian uang, manipulasi pasar, penipuan, pelanggaran hak konsumen, pencemaran lingkungan, monopoli, eksploitasi buruh, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan dampaknya itu meliputi seperti kerugian ekonomi, sosial, dan politik. Nah, adapun solusinya yaitu penanganan kejahatan korporasi memerlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif, peningkatan regulasi, serta penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, stabil, dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah etika bisnis global sangat penting untuk menciptakan praktik bisnis yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Bisnis moral mengedepankan nilai moral, transparansi, dan kesadaran sosial dalam menghadapi kompleksitas pasar global agar mampu bertahan dan berkembang di era globalisasi. Baik, mungkin hanya sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi semua.